Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah ya. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah Bapak akan menyampaikan materi lanjutan pembelajaran sejarah kita, yaitu tentang masa praaksara dan masa aksara atau masa prasejarah dan masa sejarah Indonesia. Insyaallah ini materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang hasil-hasil dan nilai-nilai budaya zaman praaksara. Nah, kita tahu bahwasannya zaman praaksara merupakan zaman di mana itu terdiri dari dua kata, pra dan aksara. Berarti itu kalau pra artinya belum, aksara berarti tulisan. Berarti kalau kita gabungkan, zaman praaksara adalah zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Nah, pada zaman itu sudah muncul gitu ya dan berkembang kebudayaan dari zaman batu dan zaman logam. Sehingga kebudayaan ini berkembang melalui proses yang sangat panjang hingga dapat seperti saat sekarang ini. Nah, di dalam kebudayaan tersebut tergantung nilai-nilai kearifan lokal yang patut diteladani. Dan nilai-nilai tersebut lestari hingga saat ini masih kita gunakan gitu ya, masih kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita membahas materi kali ini dengan lebih lanjut lagi, alangkah baiknya supaya mendapatkan keberkahan dan dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali pembelajaran ini dengan baca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, seperti yang tadi Bapak sampaikan, di zaman praaksara ini terdiri daripada dua kebudayaan, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, insya Allah pertama kita akan membahas tentang periodisasi kebudayaan pada zaman batu. Nah, zaman batu ini terdiri daripada 4 periode. Yang pertama yaitu Paleolitikum, yang kedua Mesolitikum, yang ketiga Neolitikum, dan yang terakhir Megalitikum. Nah, apa arti dari Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum? Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, yang pertama zaman Paleolitikum atau disebut dengan zaman batu tua. Ini terjadi sekitar 600.000 tahun yang lalu ya. Terjadi sekitar 600.000 tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini kebanyakan manusia purba yang ditemukan tinggal di pinggiran sungai, ya. Serta alat-alat yang digunakan masih kasar dan ala kadarnya. Terus hidupnya bergantung atau tergantungan pada alam sekitar. Dan kehidupannya itu masih nomaden atau berpindah-pindah tempat, ya. Food gathering ya. Nah, zaman batu tua ini alat-alat yang dihasilkan itu seperti tadi dikatakan masih sangat kasar. Karena sebab pembuatannya itu masih sangat sederhana. Nah, berdasarkan nama tersebut, hasil kebudayaannya diperiodikan atau dikategorikan menjadi dua kebudayaan gitu ya, berdasarkan nama tempat. Nah, yang pertama itu adalah kebudayaan Pacitan ya, kebudayaan Pacitan. Nah, alat-alat yang terbuat dari batu itu masih kasar. Antara lain ada kapak genggam gitu ya, atau kapak peringgis, yaitu kapak yang tidak bertangkai. Nah, yang digunakan dengan cara menggenggam dan berfungsi untuk menggali umbi gitu ya.
terus memotong dan menguliti binatang. Contohnya seperti pada gambar. Nah, itu jadi masih penggunaannya itu secara dipegang atau digenggam. Makanya kenapa dikatakan kapak genggam atau perimbis, ya. Itu kapak genggam. Dan yang kedua itu kapak perimbis, ya, atau perimbas gitu ya. Bukan perimbis, perimbas. Atau bahasa Latinnya itu chopper gitu ya, chopper. Berfungsi untuk merimbas kayu, memecah tulang dan sebagai senjata. Nah, seperti terlihat pada gambar, itu contoh daripada kapak genggam dan kapak perimbas, nah, atau chopper atau alat penetak, ya. Terus yang kedua itu kebudayaan ngandong. Nah, alat-alat yang terbuat dari batu, tulang, dan tanduk binatang. Jadi kebudayaan ngandong ini, alat-alatnya ini terbuat dari batu, tulang, dan tanduk binatang. Kalau tadi kebudayaan Pacitan itu batu gitu ya, lebih ke batu kebanyakannya. Tapi kalau kebudayaan Ngandong itu ditemukan juga alat-alat yang terbuat dari tulang dan tanduk binatang. Nah, ada apa aja gitu ya. Nah, yang pertama itu kalsedon ya, kalsedon. Yang kedua flex ya, flex. Nah, untuk flex ini atau plakar gitu ya, flakes gitu ya, itu alat serpih yang terbuat dari batu yang bentuknya kecil serta memiliki fungsi untuk mengiris daging atau memotong buah-buahan. Nah, seperti pada gambar gitu ya. Itu flex gitu ya, atau flakes gitu ya, flakes. Alat serpih. Terus yang keduanya, alat-alat dari tulang dan tanduk binatang. Nah, alat ini berfungsi sebagai alat penusuk, pengorek, dan tombak. Nah, pendukung kebudayaan ini adalah jenis homo. Nah, jadi kebudayaan yang ditemukan di kebudayaan Ngandong ini sebenarnya ada dua, ada Flakes dan ada Chalcedon. Nah, Chalcedon itu berarti tadi alat-alat yang berasal dari tulang dan tanduk binatang, berfungsi sebagai alat penusuk, gitu ya, pengorek, dan tombak. Pendukung kebudayaan ini adalah jenis Homo. Nah, ini kebudayaan pada zaman Paleolitikum gitu ya. Pada zaman Paleolitikum. Nah, ini zaman batu yang pertama. Terus selanjutnya, nah ini masih contoh ya, masih contoh yang tadi. Kapak genggam gitu ya. Terus ada penetak, terus ada kalsedon. Nah, seperti pada contoh ya, yang kalsedon itu ya. Nah, ini masih contoh ya. Nah, selanjutnya zaman Mesolitikum atau disebut juga dengan zaman Batu Madya. Nah, ini zaman batu ini terjadi pada masa Holocene ya. Holocene sekitar 20.000 tahun yang lalu, yaitu selama masa Holocene. Nah, dalam zaman ini alat-alat yang dihasilkan sudah lebih halus itu ya. Hasilkan sudah lebih baik karena alat dari batu sudah mulai diubah dan dihaluskan pada bagian tertentu yang diperlukan. Nah, berarti pada zaman ini masyarakat dahulu berpikirnya sudah mulai berkembang. Nah, terlihat dari hasil kebudayaannya atau alat-alat peninggalan yang ditemukan oleh para peneliti. Terus kehidupannya gimana? Nah, kehidupannya itu sudah mempunyai tempat tinggal agak tetap ya. Pada zaman ini manusia sudah mempunyai tempat tinggal agak tetap. Ya, artinya masih nomaden tapi tidak seperti pada zaman Paleolitikum. Serta kegiatan bercocok tanam ya. Food gathering secara sederhana. Dan hasil-hasil kebudayaannya pun adalah ada beberapa gitu. Nah, ini menggunakan alat Modinger ya. Nah, ini kebudayaannya, kebudayaan zaman Mesolitikum atau zaman batu
zaman batu madya. Nah, hasil budayanya antara lain itu yang pertama kebudayaan Abris Sors ya, Ros ya. Itu artinya gua atau ceruk di dalam batu karang untuk tempat berlindung. Nah, gua tersebut digunakan sebagai tempat tinggal manusia zaman prasejarah. Nah, pendukung kebudayaan ini adalah manusia Papua Melanesoid ya. Jadi di zaman Mesolitikum itu mereka sudah menjadikan gua itu sebagai tempat berlindung gitu ya. Itu pendukungnya kebudayaan ini adalah Papua atau jenis manusia Papua Melanesoid. Terus yang kedua kebudayaan Joken Modinger gitu ya, atau sampah dapur. Maksudnya sampah dapur ini berwujud kulit siput dan karang yang menumpuk membentuk bukit selama ribuan tahun sehingga sudah menjadi fosil. Nah, pendukung kebudayaan ini adalah manusia Papua Melanesoid. Ya, masih sama. Terus apa? Jenis senjata ataupun peninggalan lainnya. Yang pertama adalah kapak Sumatera atau pebble. Nah, kapak Sumatera ini terbuat dari batu kali yang dipecah. Nah, berjenis kapak genggam yang sudah digosok, walaupun belum halus. Nah, kapak ini banyak ditemukan di daerah pantai Sumatera Timur Laut ya, di pantai Sumatera Timur Laut antara Langsa, Aceh dan Medan Sumatera Utara. Terus yang kedua, batu pipisan, penggilingan ya, atau penggilingan atau penggiling. Batu pipisan ini berfungsi untuk menggiling makanan dan menghaluskan cat merah atau diperkirakan berkaitan dengan upacara kepercayaan. Nah, batu pipisan ini terdiri atas batu penggiling dan landasannya. Nah, contoh gambarnya gimana? Nah, contoh gambarnya hampir sama ya. Kapak yang tadi kapak persegi itu batu pipisan itu berarti batu yang lebih halus dijadikan sebagai alat untuk penggilingan ya, penggilingan. Terus selanjutnya zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Nah, perkembangan kebudayaan pada zaman batu muda sudah sangat maju daripada zaman batu sebelumnya. Nah, hal ini disebabkan adanya migrasi secara bergelombang penduduk Proto-Melayu dari Yunan, Cina Selatan ke Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia. Ya. Pendatang baru tersebut membawa kebudayaan apa saja, membawa kebudayaan kapak persegi gitu ya, kemudian kapak persegi. Dan kebudayaan Neolitikum ini hampir terdapat di seluruh kepulauan Nusantara, sehingga menurut R. Sukmono kebudayaan Neolitikum ini adalah menjadi dasar kebudayaan Indonesia sekarang. Nah, itu ya. Jadi yang pertama dimulai sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi kebudayaan ini kenapa disebut muda? Karena ada pada mendekati zaman-zaman sekarang. Kalau yang tadi kan zaman batu tua itu 600.000 tahun. Terus zaman batu madya itu 20.000 tahun. Nah, kalau yang ini zaman batu muda itu 1.500 tahun sebelum Masehi. Nah, yang peralatan yang sudah dihaluskan dan diberi tangkai ya. Jadi sudah diberi tangkai. Jenis alat yang digunakan adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Ya, tadi sudah dijelaskan. Terus pakaian terbuat dari kulit kayu. Nah, perhiasannya terbuat dari batu dan manik-manik. Terus telah bertempat tinggal menetap atau sedenter ya. Kalau yang tadi dua zaman sebelumnya itu masih nomaden gitu ya, masih nomaden. Telah mempunyai kemampuan untuk bercocok tanam dan beternak dan telah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, seperti tadi ya, mereka sudah berternak gitu ya, sudah bercocok tanam. Nah, pada zaman ini juga terjadi perubahan besar-besaran dalam pola hidup manusia, yaitu tradisi food gathering ke food producing. Nah, itu istilahnya ya. Kalau tadi kan masih food gathering.
Kalau ini food producing, artinya mereka sudah mulai memproduksi sendiri atau mereka sudah mulai bercocok tanam gitu. Terus diperkirakan mereka bertempat tinggal menetap di desa kecil dalam komunitas petani. Ya, jadi mereka sudah menetap atau sedenter dalam bentuk komunitas-komunitas kecil. Nah, pada zaman Neolitikum, peralatan dari batu sudah digosok halus karena mereka sudah mengenal teknik mengasah dan mengupam. Nah, apa contohnya? Itu tadi yang pertama kapak persegi. Nah, kapak persegi ini, pemberian nama kapak persegi ini berasal dari font gitu ya, font Hein Golden gitu ya, yaitu kapak yang berbentuk memanjang dengan penampang lintangnya berbentuk persegi panjang atau trapesium. Nah, kapak-kapak persegi ini terutama ditemukan di Indonesia bagian barat, yaitu Sumatera, Jawa, dan Bali. Ya. Di Indonesia bagian timur ditemukan di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan sedikit di Kalimantan. Nah, berdasarkan penemuan yang ada, dapat disimpulkan bahwa penyebaran kebudayaan kapak persegi dari Asia daratan ke Kepulauan Nusantara melalui jalur barat, ya, atau melalui jalan barat, yaitu dari Asia atau Yunan, Cina Selatan ke Asia Tenggara, Semenanjung Malaka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Nah, selanjutnya di antara kapak-kapak persegi tersebut ada yang terbuat dari batu-batu indah. Alat tersebut tidak digunakan sebagai alat untuk bekerja, melainkan untuk lambang kesuburan, terus sebagai jimat dan alat upacara. Nah, variasi-variasi lainnya dari kapak persegi ini adalah kapak tangga, kapak atap, dan kapak biola. Nah, jadi di zaman antik ini udah lebih halus, sudah lebih bagus lagi gitu ya alatnya gitu. Sehingga tadi mereka ketika ada batu khusus gitu, yang itu batu-batu itu dirasa indah, itu dilihatnya berkilau gitu ya. Nah, mereka itu menyimpannya, digunakan sebagai alat pemujaan ya, sebagai jimat gitu ya, sebagai lambang kesuburan. Nah, itu jadi pemikirannya pun sudah lebih maju dibandingkan dua zaman sebelumnya. Nah, yang kedua kapak lonjong. Nah, kapak lonjong adalah kapak yang penampangnya berbentuk lonjong atau bulat telur. Ya, pada ujungnya wajib ditempatkan tangkai. Nah, kemudian diikat menyiko. Nah, kapak lonjong yang besar disebut Walzenbelt ya. Dan yang kecil disebut Kleinbelt gitu ya. Kapak lonjong sering disebut kapak Irian karena banyak ditemukan di Irian atau di Papua. Nah, seperti pada gambar ya. Seperti pada gambar terlihat. Nah, itu contoh yang pertama ada kapak persegi ya. Bisa berupa pacul, gitu ya, berukuran besar atau tata atau berukuran kecil. Terus yang kedua kapak lonjong. Nah, ada pula kapak lonjong yang dibuat lebih indah yang hanya digunakan sebagai alat upacara. Nah, itu tadi ya, karena di zaman ini sudah mereka mengenal adanya kepercayaan sehingga sesuatu yang menarik, yang indah, mereka pasti sangkut pautkan dengan kepercayaan gitu ya. Dengan peribadatan yang mereka yakini. Nah, sebagai alat upacara ya. Terus sebagai juga untuk beribadah ataupun sebagai lambang kesuburan yang tadi disebutkan. Nah, ada pula kapak lonjong lebih indah yang hanya digunakan sebagai alat upacara. Nah, penemuan kapak lonjong ini di Indonesia terbatas. Hanya di Indonesia bagian timur, yaitu di Sulawesi, terus Sangihe Talaud, ya, Flores, Maluku, Tanimbar, Leti, Seram, dan Papua. Nah, persebaran kapak lonjong dari Asia daratan ke Kepulauan Nusantara melalui jalan timur, ya, yaitu dari Asia daratan ke Cina, Jepang, atau Formosa, Taiwan, Filipina, Minahasa, Maluku, dan Papua. Nah, pendukung kebudayaan kapak lonjong Indonesia bagian timur adalah Papua Melanesoid. Terus yang ketiganya itu berupa perhiasan. Ya, berupa perhiasan. Jenis perhiasan dari zaman ini antara lain berwujud gelang, kalung, dan anting-anting yang
bahan bakunya adalah batu indah dan kalsedon gitu ya. Terus tembikar. Tembikar ini pecahan-pecahan tembikar ditemukan pada lapisan atas sampah dapur ya, atau Jokenmodinger ya di Sumatera. Nah, di bukit-bukit pasir pantai selatan Jawa antara Jakarta Pacitan, tembikar ini mempunyai hiasan motif tenun. Nah, di Sumbawa banyak ditemukan juga periuk belanga yang berisi tulang-tulang manusia. Nah, jadi tembikar ini merupakan tadi ya apa? Bukit-bukit pasir pantai selatan ya. Hiasan motif tenun. Jadi yang terdapat pada lapisan gitu ya, pada lapisan atas sampah dapur. Itu tadi dijelaskan. Terus yang kelima, pakaian. Nah, hiasan tembikar yang bermotif tenunan membuktikan bahwa masyarakat prasejarah sudah mengenal pakaian. Nah, diperkirakan pakaian ini dibuat dari kulit kayu. Hal ini membuktikan dengan penemuan alat pemukul kulit kayu. Nah, dari kulit kayu ini dihasilkan serat-serat yang kemudian ditenun. Nah, jadi di zaman Neolitikum ini sudah sedikit maju gitu ya. Karena mereka sudah mampu, yang pertama dari pemikirannya itu sudah lebih maju, dia sudah menganut adanya kepercayaan. Yang kedua, dari alat-alat yang mereka buat itu sudah lebih maju juga, sudah lebih halus, sudah lebih indah gitu ya. Dan bahkan mereka sudah bisa membuat perhiasan ya, pakaian gitu ya. Nah, terus selanjutnya ini periode kebudayaan berdasarkan corak kehidupan. Ini yang masih yang tadi ya. Ini contoh-contoh kehidupannya. Ada yang berburu gitu ya. Nih, hasil kebudayaan berdasarkan corak kebudayaan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan itu zaman Paleolitikum. Nah, ini maksudnya slide ini adalah gambaran secara umum gitu ya. Corak ataupun kebudayaan pada zaman batu. Yang pertama di zaman Paleolitikum itu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Terus di zaman Mesolitikum itu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Di zaman Neolitikum, nah mereka sudah masa bercocok tanam. Terus di zaman Megalitikum, masa bercocok tanam tingkat lanjut. Dan nanti ada zaman perundagian atau zaman logam. Kalau zaman logam itu berarti sudah modern lagi karena mereka sudah mampu mengolah yang namanya logam gitu ya. Beda dengan yang tadi masih berupa batu. Nih, masa berburu dan mengumpulkan makanan zaman Paleolitikum. Manusia bergantung pada alam dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Terus, hewan buruan berupa rusa, babi hutan, kuda, kerbau, kera, gajah. Manusia pendukung yaitu Pithecanthropus dan Homo sapiens. Nah, nomaden ya, mengikuti migrasi hewan buruan. Nah, itu tadi ya yang tadi dijelaskan tentang zaman Paleolitikum. Mereka hidupnya itu masih berpindah-pindah. Ya, artinya tergantung pada kondisi makanan di tempat tersebut. Karena belum mengenal cocok tanam. Sehingga di sini disebutkan nomaden sini adalah mengikuti migrasi hewan buruan. Jadi ketika di tempat tersebut sudah jarang sekali misalkan untuk mereka makan, gitu, untuk mereka berburu, maka mereka mencari lagi tempat yang lain. Terus seperti itu. Itu di zaman Paleolitikum. Hasil budayanya kapak perimbas, alat sepi atau flex, terus alat yang dari tulang juga. Nah, selanjutnya zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Ini hanya penjelasan lanjutan yang tadi ya, pun pengulangan. Itu manusia pendukungnya itu ras Australomelanosoid ya, dan Mongoloid. Terus sudah mengenal pembagian kerja, hidup semi sedenter ya. Terus mulai mengenal tradisi melukis.
dan menemukan api ini zaman Neolitikum atau zaman batu muda ya. Nah, budayanya seperti bilah atau plak, terus alat tulang, pebble, dan kapak genggam Sumatera ya. Kapak genggam Sumatera itu zaman Neolitikum. Itu zaman batu muda. Nah, mungkin yang tadi maksudnya yang ini zaman Mesolitikum ya. Nah, ini baru zaman Neolitikum ya. Gelombang pertama bangsa Melayu Australoid dari ras Mongoloid yaitu Proto-Melayu. Nah, zaman kebudayaannya itu kapak persegi ya, kapak persegi. Nah, ini baru ya, yang Neolitikum, yang tadi Mesolitikum. Terus masa awal tradisi bercocok tanam, terus menetap atau sedenter ya, pembukaan lahan dengan menebang dan membakar pohon, slash and burn gitu ya. Terus mengenal budaya gotong royong. Nah, ini di zaman Neolitikum itu tadi ya, ketika mereka sudah bercocok tanam, ya artinya mereka sudah hidup secara pemikiran sudah maju, terus mereka sudah saling bekerja sama, bergotong royong. Karena yang namanya bercocok tanam, ketika dalam satu kelompok, ya pasti saling membantu satu sama lain. Ya. Terus hasil budayanya ini, beliung persegi, kapak lonjong, ya, mata panah, terus perhiasan, alat pemukul dari kulit kayu, gerabah. Nah, ini contoh-contoh gambarnya. Contoh-contoh gambar peninggalan dari kebudayaan zaman Neolitikum. Nah, ini baru. Yang terakhir, zaman batu yang terakhir itu zaman Megalitikum. Ya, masa bercocok tanam tingkat lanjut lagi. Zaman Megalitikum atau zaman batu besar ya. Kemudian zaman batu besar berkembang di Indonesia sejaman dengan zaman Neolitikum. Jadi berkembang sejaman dengan zaman Neolitikum dan zaman logam. Nah, disebut dengan zaman batu besar karena banyak peninggalan yang terbuat dari batu-batu besar. Ya, banyak peninggalan terbuat dari batu-batu besar. Ya, artinya sudah sangat sudah sangat terlihat jelas gitu. Kalau yang tadi kan masih dalam bentuk genggam, persegi. Kalau ini mega ya. Namanya juga megalitikum, zaman batu besar. Nah, kepercayaannya itu pengaruh arwah nenek moyang semakin berkembang. Nah, jadi dari segi kepercayaan ini sudah makin berkembang ya. Sudah makin berkembang, sudah semakin meluas, sudah makin maju gitu. Maksudnya maju ini misalkan dalam bentuk peribadatannya ataupun dalam bentuk pemujaannya itu sudah lebih beragam dibandingkan dengan awal mengenal animisme dan dinamisme di zaman Neolitikum. Terus hasil kebudayaan berupa bangunan pemujaan arwah nenek moyang. Nah, mereka sudah membuat tempat-tempat khusus untuk mereka memuja arwah nenek moyang mereka. Nah, hasil budayanya apa? Nih, ada menhir gitu ya. Apa itu menhir? Menhir ini tugu batu. Nih, seperti pada gambar ya. Seperti pada gambar itu menhir. Menhir ini terbuat dari batu besar yang didirikan menjulang ke atas. Nah, berfungsi sebagai media pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, menhir ini ditemukan di daerah Pasemah antara Palembang Bengkulu. Nah, coba kalau yang mau berkunjung langsung silahkan ke Palembang, antara Palembang dan Bengkulu. Nah, itu ada ya menhir, peninggalan zaman batu besar. Itu sebagai tugu ya, sebagai tugu apa? Sebagai tugu pemujaan ya, atau tugu batu yang didedikasikan untuk media pemujaan terhadap roh nenek moyang. Bagaimana cara buatnya? Allahu alam ya. Yang pasti mereka tentunya gitu ya, mencari batu yang besar, terus mereka perhalus, mereka tata gitu ya, dan mereka berdirikan ya, sehingga menjadi sosok, atau bukan sosok ya, kalau sosok manusia ya, menjadi bangunan batu yang menjulang tinggi ke atas itu, atau tugu.
Mereka memujanya, ya. Terus yang kedua ada dolmen. Nah, dolmen seperti pada gambar yang nomor 4. Atau yang kedua, mungkin punden berundak ya. Punden berundak ini bangunan batu bertingkat, ya. Bangunan batu bertingkat. Nah, seperti terlihat pada gambar itu ya contohnya. Bangunan batu bertingkat berfungsi sebagai alat untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, banyak ditemukan di daerah Lebak, Cibedug atau Banten Selatan, Leles, Garut, dan Kuningan. Nah, ya, batu bertingkat tuh. Jadi, yang maksudnya batu bertingkat itu bukan ditumpuk-tumpuk ya. Tapi ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, seperti pada gambar itu contohnya. Sama gunanya itu sebagai alat untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Terus selanjutnya adalah ada kubur batu ya. Kubur batu atau peti mayat. Peti mayat kubur batu ini terdiri atas 4 dinding papan batu yang disatukan atau lepas satu sama lain. Kubur batu banyak ditemukan di daerah Pasemah, Wonosari, Cepu, dan Cirebon. Nah, ini seperti pada gambar ya contohnya. Jadi mereka sengaja membuat peti ya, peti mayat. Dan mereka sudah sampai terpikir ke situ gitu ya. Saking sudah mulai mereka berpikirnya lebih maju atau lebih berkembang dari sebelumnya. Mereka memahatnya, membentuk kubangan atau bukan kubangan, membentuk peti yang untuk mereka muliakan terhadap nenek moyang mereka. Nah, kubur batu ini tadi berada di daerah Pasemah, Wonosari, Cepu, Cirebon ya. Terus selanjutnya ada dolmen. Nah, dolmen ini meja batu ya. Dolmen ini meja batu merupakan meja batu berkaki menhir. Nah, berkaki menhir. Jadi meja batu yang dikasih kaki-kaki ya yang menopangnya. Dolmen berfungsi untuk meletakkan sesajen. Nah, jadi tempatnya itu yang atasnya itu difungsikan sebagai tempat menyimpan sesajen. Nah, pemujaan kepada nenek moyang dan sebagai tempat untuk menguburkan mayat. Ya. Nah, jadi itu dolmen. Terus yang ketiga, yang kelima maksudnya itu arca batu. Ya. Ada arca batu. Arca batu adalah patung yang terbuat dari batu besar, kemudian berbentuk hewan atau manusia yang melambangkan nenek moyang. Nah, benda-benda peninggalan sejarah ini ditemukan di daerah Pasemah dan Lembah Beda, Sulawesi Tengah. Arca-arca megalitikum banyak ditemukan di Sumatera Selatan yang diteliti oleh von Heingelden ya. Jadi mereka sudah membentuk atau membuat arca-arca sebagai penghormatan terhadap nenek moyang mereka ya. Jadi mereka memahat batu-batu yang diserupakan dengan nenek moyang mereka atau yang berbentuk hewan ya, yang berbentuk hewan. Terus ada lagi selain yang ada di gambar ini itu ada sarkofagus atau keranda berbentuk palung atau lesung namun mempunyai tutup. Jadi sarkofagus itu keranda ya. Keranda mempunyai tutup. Nah, ini hasil kebudayaan zaman megalitikum. Dan yang terakhir itu masa perundagian atau zaman logam. Nah, zaman logam adalah zaman sewaktu manusia sudah mampu membuat alat-alat perlengkapan hidupnya dari logam. Ya, teknik pembuatan alat-alat dari logam ini dilakukan dengan cara melebur terlebih dahulu biji-biji logam yang nanti dituangkan dalam bentuk alat-alat yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, teknik peleburan logam tersebut yaitu cair, verdu, dan bivalve ya. Dengan demikian, zaman logam di tingkat kehidupan manusia sudah lebih tinggi daripada zaman batu. Zaman logam dibagi atas zaman tembaga, zaman perunggu, ya,
terus zaman besi. Nah, jadi zaman logam ini sudah sangat lebih maju lagi karena mereka sudah mampu membuat alat-alat untuk perlengkapan kehidupannya sehari-hari. Yang terbuatnya pun dari logam. Artinya ya sudah lebih modern gitu ya. Kalau yang tadi masih bentuk batu semuanya, kalau ini sudah masuk ke logam dan itu beda perlakuannya ya. Perlakuannya. Kalau batu kan itu ditata gitu ya. Kalau logam ini dilebur ya, dilebur terus dicetak. Artinya lebih maju. Siapa yang hidup pada zaman ini yaitu gelombang kedua ras Mongoloid ya atau Deutero Melayu. Terus mulai dilakukan perdagangan antar pulau menggunakan perahu bercadik. Terus kehidupannya juga menetap. Nah, sistem perdagangan menggunakan sistem barter. Yaitu barter adalah menukarkan barang dengan barang. Nah, ini ya yang tadi disebutkan. Teknik perbuatan logamnya itu Chair Verdu ya dan Bill Valve ya. Nah, ini contoh yang dimaksud dengan Chair ya, Chair Verdu ya. Nih. Ya, bisa dilihat dari gambar itu bagaimana mereka mencetak logam ya. Nih. Ini yang pertama, gambar yang pertama, terus gambar yang kedua dimasukkan logamnya dan jadilah gitu ya. Cetak. Jadi kalau cair verdu itu lebih ke dicetak. So, yang kedua bivalve. Nah, bivalve nih contohnya seperti pada gambar. Ya, jadi mereka benar-benar sudah sangat maju mikirnya gitu ya. Karena udah terpikir logam itu bentuknya zat apa gitu kan. Terus bagaimana supaya itu dibuat, dibentuk. Mereka sudah sampai ke situ. Nah, hasil kebudayaannya alat-alat dari logam yaitu berupa ada nekara gitu ya dan moko, terus ada kapak perunggu, bejana perunggu, patung perunggu, alat-alat dari besi juga, terus ada gerabah juga ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, zaman logam ini terbagi kepada zaman tembaga. Ya, yang pertama zaman tembaga. Indonesia tidak mengenal zaman tembaga, tetapi langsung masuk zaman perunggu. Nah, jadi ini secara umumnya zaman logam itu ada zaman tembaga, zaman perunggu, terus zaman besi. Tapi di Indonesia sendiri yang ditemukan adalah langsung kepada zaman perunggu. Nah, kemudian zaman besi. Nah, dengan berlangsungnya zaman logam bukan berarti masyarakat meninggalkan alat-alat dari batu. Sejalan dengan zaman logam, ternyata masyarakat juga masih menggunakan peralatan dari batu. Jadi, dengan adanya mereka pengetahuan bisa mengolah logam, mereka juga tidak serta-merta meninggalkan kebudayaan zaman batu. Mereka tetap sama, berdampingan ya. Ketika mereka mampu, mereka misalkan ya membuat bumbu dan sebagainya, itu kan kalau kita bahasanya ada cowetnya mungkin ya. Terus ketika mereka sudah untuk makannya ada sendoknya, mungkin seperti itu ya. Jadi tetap zaman batu tidak ditinggalkan. Nah, di kita di Indonesia tadi disebutkan tidak mengenal zaman tembaga, jadi langsung kepada zaman perunggu dan zaman besi. Nah, kebudayaan perunggu yang berkembang di Indonesia sering disebut kebudayaan Dongson. Nah, ini sering dengar ya. Hal ini sesuai dengan pendapat para pakar bahwa kebudayaan perunggu di Indonesia berasal dari Vietnam. Jadi awal mula kebudayaan perunggu di Indonesia itu berasal dari Vietnam. Dari Vietnam. Nah, dengan dikenalnya logam, bangsa Indonesia memiliki kepandaian baru, yaitu menuang logam karena logam tidak bisa dipukul-pukul atau dipecah-pecah seperti membuat alat dari batu. Nah, kalau tadi kan batu dipukul, dipecah, ditatah gitu ya. Tapi mereka bisa mengenal teknik baru, yaitu dicetak gitu ya. Dicetak atau menuang logam gitu ya. Nah, logam harus dilebur dulu menjadi cairan logam baru dicetak sesuai kebutuhan.
Nah, teknik pembuatan logam ada dua macam. Nah, yang tadi ya, ada cair verdu dan atau cetakan lilin yang tadi, dan bivalve, dua tangkup. Nah, ini. Nah, ini yang tadi cetakan lilin. Ini ya. Terus yang kedua bivalve atau dua tangkup. Nah, itu maksudnya ya. Nah, hasil-hasil kebudayaan dari zaman perunggu ini antara lain nekara. Nah, jadi nekara ini termasuk ke dalam hasil kebudayaan zaman perunggu. Nekara adalah genderang besar seperti dandang yang tertelungkup terbuat dari perunggu. Nah, berpinggang pada bagian tengahnya dan bagian atas tertutup. Umumnya nekara di Nusantara bertipe pejeng atau moko. Ya, nekara dan moko. Nekara ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Pulau Sangiang, Sumbawa, Rote, Leti, dan Selayar. Nekara yang lebih kecil bentuknya disebut moko. Jadi nekara itu genderang besar seperti dandang yang tertelungkup. Kalau yang besar itu nekara, kalau yang kecilnya disebutnya moko. Nekara yang lebih kecil bentuknya disebut moko. Nah, moko ini berada di Pulau Alor berfungsi sebagai mas kawin. Jadi kalau moko itu sebagai mas kawinnya nekara kecil. Nah, yang kedua bejana perunggu. Ya, bejana perunggu. Nah, di Kerinci, Sumatera Barat, dan Madura. Nah, ditemukan bejana periuk tetapi langsing dan gepeng. Nah, jadi berada di Kerinci ya. Nah, pada keduanya ditemukan hiasan ukiran yang serupa sangat indah. Nah, berupa gambar-gambar geometris dan pilin-pilin yang mirip huruf J. Nah, bejana yang ditemukan di Madura terdapat gambar merak dan rusa serta kotak segitiga. Jadi, mereka selain mampu mencetak logam menjadi bentuk-bentuk alat perlengkapan sehari-hari, mereka juga sudah mampu membuat motif-motifnya ataupun hiasan-hiasannya. Ya, sebetulnya kita diwarisi oleh nenek moyang kita ini yaitu keahlian-keahlian itu. Ya, keahlian-keahlian dalam membuat sesuatu yang biasa tapi menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Makanya kearifan lokal ini harus terus gitu ya, harus terus hidup di negeri ini karena memang nenek moyang kita salah satunya dulu adalah mereka pandai-pandai dalam membuat kerajinan atau membuat alat-alat gitu. Terus selanjutnya kapak corong. Kapak corong atau kapak sepatu. Nah, kapak corong adalah kapak yang bagian atasnya berbentuk corong yang berguna untuk memasukkan tangkai kayu. Nah, kapak corong ini banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Selayar, dan dekat Danau Sentani, nah, Papua, serta Papua. Kapak corong yang salah satu sisinya memanjang disebut candrasa. Nah, candrasa ini ditemukan di Yogyakarta dan Rote. Nah, kapak corong dan candrasa yang indah dipergunakan sebagai tanda kebesaran, kapak hias, dan alat upacara saja. Ya, jadi, salah satu dari zaman perunggu itu ada juga kapak corong atau kapak sepatu. Terus yang keempat, arca perunggu. Arca perunggu tadi udah tahu kan, arca itu bentuk seperti halnya kita membuat patung, membuat ya patung-patung baik manusia maupun hewan ya. Nah, bentuk arca perunggu menampilkan sosok manusia dalam posisi tertentu. Selain itu juga terdapat patung binatang walau hanya ditemukan sedikit. Nah, pada bagian arca tersebut diberi tempat untuk mengaitkan tali atau menggantung. Arca perunggu banyak ditemukan di Bangkinang, Riau, dan Bogor. Nah, kalau tadi zaman megalitikum, mereka arca itu dari batu. Nah, ketika masuk zaman logam, mereka membuat arca-arca itu sudah lebih modern lagi, itu dengan terbuat dari logam atau perunggu ya, dari perunggu. Terus benda-benda perunggu. Benda-benda perunggu lain yang ditemukan dari zaman logam adalah seperti perhiasan, cincin, dan gelang. Terus senjata, ujung tombak, dan belati, serta alat-alat lain seperti mata pancing, ikat pinggang, dan penutup lengan. Terus ada juga gerabah dan manik-manik.
Nah, pada zaman logam juga ditemukan peralatan dari gerabah seperti kendi gitu ya, terus mangkuk, tempayan, dan belanga. Beberapa benda gerabah ini sebagian menjadi bekal kubur, misalnya kendi, mangkuk gitu ya, terus belanga dan manik-manik dari tanah liat yang dibakar. Nah, gerabah pada zaman logam mencapai tingkat yang lebih maju dengan ragam hiasnya yang lebih kaya. Nah, tempat penemuan gerabah misalnya di Gilimanuk, Bali, ya, Lewiliang, Bogor, Anyer, Banten, dan Kalumpang, Sulawesi Selatan. Jadi di zaman logam juga mereka selain mampu mengolah perunggu, mereka membuat gerabah dan manik-manik yang terbuat dari tanah-tanah liat ya yang dibentuk gitu ya. Nah, manik-manik dipakai sebagai perhiasan, alat tukar, dan alat upacara. Bahan dasar manik-manik ada yang terbuat dari batu setengah permata atau akik, kalsedon ya, kaca, kulit, karang, dan tanah liat yang dibakar. Nah, itu hasil peninggalan dari zaman perunggu. Jadi ada nekara, ada bejana perunggu, ada kampak corong atau kapak sepatu, terus juga ada arca perunggu, terus benda-benda perunggu ya berupa perhiasan, senjata gitu ya. Terus ada juga gerabah dan manik. Itu yang terbuat bisa jadi dari batu akik atau ya atau batu setengah permata gitu ya atau akik ya. Terus kaca, kulit kerang atau tanah liat yang dibakar. Ini ya alat-alat dari besi. Nah, yang terakhir zaman besi ya. Sebelum kita masuk ke sini, kita jelaskan zaman besi. Nah, benda-benda dari besi pada zaman logam atau perundagian banyak ditemukan di Indonesia. Namun, banyak yang rusak atau hancur karena mudah karatan dan termakan cuaca. Nah, benda besi umumnya ditemukan sebagai benda bekal kubur, seperti yang ditemukan di kubur batu di daerah Wonosari, Yogyakarta, dan Besuki, Jawa Timur. Nah, jenis peralatan besi yang ditemukan di Indonesia antara lain ada mata kapak, terus pisau, sabit, ujung tombak, gelang, dan pedang. Nah, itu zaman besi. Jadi dari ketiga zaman logam yang ada di Indonesia, Indonesia hanya mengalami itu zaman perunggu dan zaman besi. Sedangkan untuk zaman tembaga itu tidak ya. Nah, zaman besi ini itu hanya ditemukan di Wonosari dan Jawa Timur. Nah, ini nilai budaya praaksara yang masih bertahan hingga saat ini. Pertama ada folklore ya, mitos, legenda, dongeng, nyanyian. Nah, ini sering sering menjadi cerita nenek moyang ataupun uyut-uyut kita kalau berbicara atau menerangkan ke anak cucunya itu sering sekali mengisahkan bagaimana kehidupan zaman dulu ya. Terus tentang mitos-mitos misalnya. Itu sering muncul gitu ya. Terutama misalkan seperti kalinya kemarin Bapak datang ke Kasepuhan ya. Kasepuhan Sinar Resmi di mana mereka dalam kehidupan itu masih kental dengan mitos-mitos gitu ya. Terus legenda, dongeng, nyanyian yang mereka itu turun-temurun diwariskan dari nenek moyang mereka dan sampai sekarang masih lestari. Beda halnya dengan perkotaan. Nah, kalau perkotaan kan kalau namanya mitos-mitos udah jarang ya, udah tidak terlalu familiar. Tapi kalau di daerah seperti yang Bapak kemarin kunjungi itu di Kasepuhan, itu kuat sekali terhadap mitos ataupun terhadap kalau bahasa mereka itu carek-carek kolot lembur ya. Carek-carek kolot itu mereka pegang hingga saat ini masih tetap dipegang. Terus ada juga upaya melestarikan seperti halnya wayang. Nah, wayang ini kan ada wayang kulit ya, wayang manusia. Nah, itu masih tetap lestari hingga saat ini. Nah, itu saja mungkin ya untuk hasil-hasil kebudayaan yang diwariskan pada zaman praaksara ya. Setidaknya yang pertama kita tadi pelajari ada
hidupnya di zaman batu ya. Ada 4 zaman batu. Zaman Paleolitikum, Mesolitikum, terus Neolitikum ya, terus Megalitikum, terus masuk ke zaman logam, zaman pendagian ini ya. Nah, mudah-mudahan sedikit materi yang kita bahas hari ini bisa menjadi wawasan yang bertambah untuk kita semuanya. Insya Allah kita di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke nilai-nilainya ya, nilai-nilai budaya masyarakat praaksara yang masih bertahan. Kita akan jelaskan lebih rinci lagi ya. Kalau ini hanya gambaran umumnya saja ya. Tapi insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara yang masih bertahan hingga saat ini. Terima kasih. Semoga kita semuanya sehat selalu. Dan apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan langsung kepada Bapak, boleh japri via WA ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.